Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Ruang Tamu Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Bulan suci Ramadan menjadi momen penting bagi umat muslim untuk menjalankan rangkaian ibadah. Termasuk tentu saja bagaimana kita bisa bersedekah, berinfak, membayar zakat. Dan ini tentu menjadi salah satu momen penting karena lipat ganda pahala yang akan diterima. Nah, bagaimana sebenarnya ZIS atau zakat, infak, dan sedekah ini dijalankan dengan manajerial yang tepat, ya, tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah, kemudian tepat syariatnya juga, dan tentu ini akan membawa manfaat bagi banyak orang. Mengapa? Karena potensi zakat kita itu juga luar biasa. Infak, demikian juga dengan sedekah, di mana Indonesia dikenal sebagai negara yang mayoritas penduduknya adalah Muslim. Bayangkan betapa besarnya nanti ketika misalnya itu bisa diperoleh dalam jumlah yang maksimal, kemudian bisa dimanfaatkan untuk banyak umat. Saya Esti Sulistya, kali ini akan mengajak Anda untuk mengupasnya lebih dalam bersama dengan rekan-rekan kami dari BMH, Baitul Mal Hidayatullah, yang sudah hadir bersama kami dalam podcast Ruang Tamu. Sudah hadir di ruang tamu kami juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, momennya pas banget ini kalau kita ngobrol soal zakat, infak, sedekah. Mungkin banyak orang yang bertanya-tanya, saya udah berhitung belum ya? Berapa jumlah zakat yang harus saya bayarkan? Betul. Sudah bayar infak belum ya? Kalau infak bukan bayar ya sebenarnya ya? Istilahnya menunaikan infak dan sedekah. Baik, saya perkenalkan dulu yang bersama kami adalah Corporate Marketing Expert dari Baitul Mal Hidayatullah. Hari bersama kami Mas Agus Wahyudi. Siap. Mas Agus, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemudian Digital Marketing BMH ada Mas Imron Mahmudi. Mas Imron, selamat datang. Terima kasih di RRI. Baik, ini lagi sibuk-sibuknya ya biasanya kalau Ramadan. ZIS ini teman-teman. Bulan Ramadan memang bulannya lembaga amil zakat ya. Artinya teman-teman mengistilahkan saatnya panen itu memang di bulan Ramadan ini. Di mana kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat itu memang tinggi. Nah, kami sebagai wasilah atau wadah yang menghimpun otomatis mendapat keberkahan untuk mengelolanya. Emang kalau nggak Ramadan nggak tinggi ya yang bayar zakat? Ada sesuatu yang spesial memang. Di Ramadan ini ada sesuatu yang spesial. Tadi karena keinginan atau antusias semua muslim berbondong-bondong atau bulan yang memang dicita-citakan adalah bulan suci, saatnya untuk berbagi, saatnya untuk memberi, itu luar biasa. Begitu. Baik. Di samping bulan-bulan yang memang sudah memang biasa mereka menunaikan, tapi Ramadan sesuatu yang spesial banget. Cari momennya begitu. Nih, biar pahalanya berlipat ganda. Betul, insya Allah begitu. Insya Allah begitu. Baik, tapi sebenarnya benarkah potensi zakat, infak, sedekah kita atau ZIS kita itu memang luar biasa sebenarnya, Mas Imran? Oke, sepaham kami Baitul Mal Hidayatullah ini mengelola zakat. Alhamdulillah kami secara pribadi sudah 15 tahun di BMH ini mengetahui potensinya luar biasa. Jadi angka yang terhimpun di kami katakanlah setiap tahun itu bisa mencapai 2 miliar. Itu hanya di Jawa Timur? Oh, di Malang saja? Ya. Artinya potensi setiap tahun luar biasanya seperti itu. Itu dari apa saja 2 miliar? Filantropi itu ada berbagai jenis dana yang kami kelola ya. Zakat itu memang menjadi kewajiban, infak dan sedekah termasuk juga wakaf. Itu kalau dihimpun akhirnya menjadi potensi yang luar biasa, dan itu menjadi kesempatan kami, kita dipercaya oleh para muzaki, orang-orang yang mengamanahkan hartanya itu untuk lebih bermanfaat lagi bagaimana. Maka fungsinya lembaga zakat itu adalah mengelola lebih manfaat lagi begitu. Tapi memang trennya seperti apa dari tahun ke tahun? Kalau 2024 yang tadi 2 miliar ya? Iya. Dari tahun sebelumnya misalnya? Potensi itu selalu naik. Artinya selalu naik. Kenapa? Kesadaran, karena kita juga berkampanye, mengedukasi semua pihak, atau banyak lembaga juga mengedukasi hal sama. Kesadaran kita untuk menunaikan itu semakin tinggi. Alhamdulillah. Itu luar biasa.
Jadi Kalau tahun ini berarti kira-kira berapa? Semoga demikian. ya target kita masih Sudah di atas sudah itu tentukan ya. target ya? Ya, ada angka-angka. Berapa yang- targetnya Mas Agus? Insya Allah 3 miliar. 3 miliar. Amin, semoga Mohon bisa doa tercapai. restunya. Amin. Sepanjang tahun kan? Iya, Iya. selama setahun Ah, itu mulai zakat infak dan jenis dana yang filantropi lain itu potensi banget begitu. Baik. Ini jadi menarik itu Mas Agus. Iya. Tadi Mas Imron bilang kalau Ramadan itu kayak apa ya? Orang Berlomba-lomba. berbondong-bondong Iya. untuk membayar zakat, berinfak dan bersedekah. Betul. Apa yang istimewa sebenarnya dengan Ramadan? Memang tidak ditutupi atau tidak dipungkiri lagi bahwa di bulan Ramadan insya Allah semua muslimin dan muslimat sudah tahu keistimewaan di bulan ini, bahwasanya setiap kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di momen yang istimewa ini semoga apa yang telah diamanakan ke Baitul Mal Hidayatullah oleh Allah Subhanahu wa taala diganjar, dibalas sesuai surat Al-Baqarah surat kedua ayat 261 Ibu. Semoga minimal dibalas itu, yaitu Allah berjanji di situ 1 butir akan tumbuh 7 cabang. Setiap cabangnya akan tumbuh 100 butir. Bismillah, semoga para musaki yang terkhusus melalui Baitul Hidayatullah oleh Allah Subhanahu wa taala diijabah sedemikian rupa sesuai wahyu Allah Subhanahu wa taala. Oke. Oleh karena itu tidak menutup kemungkinan fakta di lapangan khususnya Baitul Hidayatullah cukup sibuk dan semua perusahaan, semua lembaga filantropi juga demikian, terkhusus di bulan Ramadan seperti yang disampaikan oleh Coach Imron tadi. Begitu Ibu Esti. Baik, jadi mungkin banyak yang nunggu waktu. Ntar deh, Insya kalau udah Allah Ramadan begitu. aja. Betul. Ya. Iya, artinya Kira-kira begitu. momennya begitu. artinya. Dikumpulin dulu gitu ya, kalau Ada- Ramadan kemudian oke, baru ada dibayar. trennya begitu. Oke, tapi kan sebenarnya zakat, infak dan sedekah itu berbeda. Betul. Ya aturannya, kemudian Betul. ya banyak seluk-beluknya memang berbeda gitu. Betul. Sebenarnya seperti apa sih batasannya supaya publik juga nggak salah dalam kemudian Iya, nanti iya, misalnya datang ke BMA, ini saya mau bayar zakat apa-apa. atau mau infak atau mau Betul. sedekah gitu, Siap, Ibu. Mas Imron. Oke. Jadi zakat, infak, sedekah itu ada beda. Zakat itu suatu kewajiban yang dibebankan, artinya seseorang wajib zakat itu ada nisab, ada haulnya, ada batasan harta yang dimilikinya sudah setahun belum, sudah mencapai kadar emas berapa yang disimpan itu. Kalau seseorang belum mencapai angka kadar emas 80 Nisabnya 85 gram. emas itu, maka dia belum wajib zakat. Dan Jadi itu dia belum- dalam 1 tahun. 1 dalam tahun. 1 Oke. tahun. Sehingga kalau belum wajib zakat, maka kita ajak untuk bersedekah. Nah, bersedekah atau infak itu ada sedikit beda dikit gitu ya. Kalau infak itu lebih cenderung kepada rupiah, gitu ya. Kalau sedekah itu bisa berupa barang, bahkan kita tersenyum kepada saudara kita, itu bagian dari sedekah. Saya dari tadi udah sedekah loh. Gitu artinya Betul. Udah senyum dari lebih tadi. luas dari sedekah tadi. itu berupa apapun, tapi infak itu lebih ke arah nominal yang Harta ya. kita rupiah begitu ya. Jadi angka Angka-angka nominal tertentu. rupiah, Bisa gitu. rupiah, bisa apapun sebenarnya. Bisa apapun. Kalau sedekah lebih luas lagi, Lebih umum begitu. lagi. Umum. Oke. Jadi kalau zakat hitungannya jelas, kan ada zakat mal, Betul. ada zakat fitrah, Iya. terus ada zakat apa lagi ya? Zakat profesi. Profesi ya, kalau zakat misalnya petani, perdagangan, nelayan, petani, ya, betul, pedagang. saham. Kalau zakat fitrah kan wajib setiap insan, setiap diri itu kan wajib menunaikan, mulai Betul. dari bayi yang lahir pun sudah. Kalau zakat mal tadi kan hanya orang-orang yang sudah berharta atau sudah mempunyai kekayaan yang sudah mencapai nisabnya. Oke. Berarti sudah setahun mencapai sekian, itu wajib dia untuk kita bantu itu. Kalau itu zakat kan ada hitungannya. Zakatnya. Tapi untuk infak dan sedekah kan nggak harus nunggu kaya atau nggak harus nunggu mampu kan? Setuju. Betul. Di setiap saat kita bisa. Oke. Berarti kalau ke BMH juga gitu, banyak yang misalnya datang, niat saya pokoknya saya mau ibadah ya, betul. ibadah dengan tadi bisa dengan membayar zakat, bisa infak, bisa Infak, sedekah, sering konsultasi dulu. Kalau Betul. datang ke BMH, ke Baitul Mal Hidayatullah. Betul. Betul, banyak sering kita edukasi terkait
siswaf, zakat, infak, sedekah dan wakaf, bahkan juga ada hibah Ibu. Di kami kita edukasi, alhamdulillah setelah tabayun dengan kami, dengan amil-amil kami, eh, tercerahkan para calon musaki atau para donatur kami, calon donatur kami. Akhirnya beliau memilih, oh saya tidak wajib zakat kalau begitu, terima kasih infonya, kalau gitu saya infak saja. Tolong disalurkan ke ABCD, atau tolong terserah BMA disalurkan kemana, ke binaan-binaan kita, kira-kira begitu. Nah ini jadi menarik gitu, Iya. karena kan kadang banyak orang yang saya ingin bersedekah tapi saya masih ragu. Iya, iya. Apalagi kan sekarang belakangan lagi Iya, marak soal itu kan, betul, betul. isu korupsi dan sebagainya. Ini kan amanah yang luar biasa. Siap. Artinya publik juga perlu tahu kan Betul. bagaimana sebenarnya strategi untuk berzakat, berinfak, bersedekah dengan tepat. Apa bahasanya? Mungkin manajerial. Manajemen. Bagaimana Pengelolaan. manajerialnya, pengelolaannya? juga? Alhamdulillah, terkhusus Baitul Mal Hidayatullah Malang khususnya, kami memiliki manajemen siswaf yang kita kenal, insya Allah juga sudah dikenal oleh semuanya, yaitu POAC, Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Nah, planning kita sudah menyusun action plan, plan-plan dan seterusnya. Jika ada donasi dari donatur yang terkhusus zakat, infak, dan sedekah, kita harus organizing dan lain sebagainya. Kita hati-hati atas amanah yang telah kita terima, lalu kita di actuating tadi Ibu Esti, di actuating atau di pelaksanaan, itu kita juga melibatkan terbuka untuk umum. Siswaf itu penyalurannya. Itu yang lagi kita tekankan, memang kita ingin speed of trust building, kita senantiasa membangun kepercayaan itu kembali di balik runyamnya kasus-kasus seperti itu tadi. Biasanya kalau datang ke kantor BMH, apa yang ditanyakan ketika mereka mau sedekah, zakat, mau infak, infak gitu? sedekah. Biasanya begini, Pak, penyalurannya kapan? Nanti kita hubungi ya Bu, Pak. Nah itu kita kontak, Bapak Ibu kami mau menyalurkan ini ke pondok ini. Monggo kalau mau ikut serta. Jadi donatur kita publish Bu. Kita publish ke donatur khususnya dan secara umum. Kita buatkan flyer, kita juga undang siapapun yang ingin membersamai kegiatan penyaluran kita. Nah itu yang saya bilang sebut pengawasan atau di fungsi C-nya controlling, itu bersama-sama kita libatkan terkhusus keluarga besar donatur dan untuk umum. Oke. Nah insya Allah di bulan ini kami juga akan meresmikan sumur bor mungkin ya. Iya, insya Allah ada. Jadi supaya nggak ada trust issue gitu. Iya. Orang udah yakin Betul. bahwa apa yang saya titipkan, saya amanahkan ke BMH itu tersalurkan dengan tepat. Insya Allah misalnya. demikian, sesuai peruntukannya. Seperti itu. Tapi bisa milih nggak sih sebenarnya Untuk penyalurannya. untuk penyalurannya Sangat untuk apa bisa. atau untuk siapa begitu? Sangat bisa Ibu. Oh, bisa ya? Sangat bisa. Itu salah satu keunikan ya. Artinya memang berbagai lembaga zakat tentunya punya program unik. Sehingga apa yang menarik di BMH kan di antara begitu kan, artinya semuanya saya tak milih ini begitu. Nah, salah satu yang menarik saat ini adalah misalkan di musim kemarau begitu, kekeringan air bersih. Jadi kami di Malang punya 50 titik desa-desa binaan itu yang mereka berbasis pesantren, berbasis madrasah diniyah, itu menjadi daya ungkit penerima manfaat zakat, infak, sedekah yang kami terima. Contoh konkretnya misalnya? Contoh konkretnya salah satunya di Singosari. Artinya ada dai di sana yang punya TPG madrasah diniyah, rumahnya digunakan untuk ngaji. Dengan 100 anak, ruang seperti ini, itu kan sudah Ya bisa dirasakan. Gitu. Maksudnya ruang seluas ini gitu? Iya. betul. Ruangan rumah dia dipakai untuk ngaji, anak-anak kecil di kampung itu, rumah sesempit itu, ruang tamunya digunakan untuk ngaji. Akhirnya kita coba komunikasikan dengan beliaunya, kita bangunkanlah TPG yang lebih Layak, luas begitu. Antusiasme Muzaki untuk mendukung, karena kami hanya sebagai wasilah tadi di awal kami sampaikan, antusias karena memang beliau sangat membutuhkan gitu. Wujudlah TPG. TPG sudah berdiri,
kita lihat ke belakang rumahnya, dapurnya yang begitu ya di kampung, dekat dengan kandang sapi. kurang layak. Itu kita sampaikan ke donatur, antusias para dermawan untuk ayo kita bantu dapurnya supaya lebih layak lagi. Sehingga salah satu dai kami di Singosari, alhamdulillah sampai hari ini santrinya berjalan, nyaman ngaji dengan ruangannya, rumahnya juga pelan-pelan Ya. ketercukupan dirinya untuk kita upayakan dari pemanfaatan zakat infak sedekah ini. Sampai tuntas nggak biasanya? Kalau misalnya tadi contoh kasusnya Nggih, seperti yang di Singosari tadi ya, Nggih. sampai tuntas gitu nggak? Atau biasanya sekian puluh persen saja sebagai layaknya stimuli gitu? Itu full ya. Oh, full. Seperti rumah Quran yang kita bangun, Nurul Sofa itu mulai dari pondasi sampai atapnya itu dari dana ZIS yang kita kelola. Termasuk bedah rumahnya itu juga ya sampai jadi begitu. Betul. Ya. Artinya tidak separuh-separuh supaya memang nanti benar-benar zakat ini real adanya gitu loh. Juga teman-teman Muzaki, alhamdulillah akhirnya Pak Ustadz bisa Nyaman dan lain-lainnya. nyaman. Itu kan kebahagiaan memang. Donatur juga bahagia, kami selaku penerima amanah pelaksana alhamdulillah terrealisir, sehingga kita publis pun juga ya ini salah satu wujud konkret pemanfaatan yang memang Itu dilaporkan kepada. betul, Betul. kita laporkan ke publik, Publik. ke Kita publish. media begitu memang. Ada standarisasi nggak sih sebenarnya? Karena kan sebenarnya mohon maaf kalau bicara Yes, ya. tentang Badan Mal itu kan banyak ya yang Nggih. mengelola ZIS itu. Betul. Standarisasinya memang sudah ditetapkan dan itu harus dipatuhi betul, Pak Agus. Betul Ibu, ada istilah ngetren di sebuah lembaga filantropi termasuk BMH, aman NKRI, katanya begitu, aman 3A, regulasi, yang terakhir adalah aman syariat. Jadi kita betul-betul hati-hati di situ. Satu misal kita lagi bedah rumah, tiba-tiba ada regulasi, itu pajaknya, PBB-nya, IMB-nya, dan Izinnya lain gimana sebagainya. gitu ya. Itu kita betul-betul Jadi jaga itu. ditelisik betul di Betul, awal sebelum iya. Betul, misalnya kemudian urgensi dieksekusi pengelolaannya gitu ya. begitu ya. Betul, Aman kita- syar'inya memang penyalurannya ya harus sesuai dengan Apa tadi? Aman. 3A, aman syar'i, aman regulasi, Regulasi, dan aman aman NKRI. Itu wajib itu di Iya. lembaga zakat. Basnas sudah menetapkan Menetapkan itu. harus legalitas lembaganya juga memang harus Iya, betul. syar'i banget betul. begitu. Ya. Terus Ini regulasi vocabulary undang-undang. saya yang baru loh, kosakata baru loh 3A Iya, ini. 3A ini sudah familiar. Basnas yang meramaikan ini, Yap. sehingga kami juga sebagai las binaannya Basnas juga yang menghormati ini kaidah-kaidah yang memang harus Iya, iya. Oke, ditata gitu. contoh konkretnya sudah ada, Sudah Iya. ada. manfaatnya sudah, Oke. manajerialnya sudah, Insya Allah. keutamanya sudah. Sekarang tinggal publiknya. Gimana nih semangat publik untuk membayar zakat, berinfak, bersedekah? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Semoga di bulan yang mulia ini terkhusus para dermawan muslimin muslimat mulailah menghitung-hitung, mulailah mereka-reka yang punya saham, yang punya emas dan lain sebagainya. Jika bingung mungkin bisa tanya ke RRI atau melalui kami juga bisa. Nanti kita edukasi kalau memang ternyata waktunya sudah masuk nisab dan haul. Mohon maaf, kita edukasi waktunya bayar zakat. Kalau tidak, waktunya bisa infak dan sedekah. Nanti penyalurannya juga kita bisa bersama-sama. Nah, itu untuk stimulus kami. Ayo kita berdakwah bersama-sama. Yang menarik Ibu Esti, insya Allah dalam waktu dekat dan sudah kita lagi percepat, ada program baru zakat produktif. Nah, Itu ya. seperti apa? Zakat produktif itu bagaimana musaki yang mengamanahkan zakat yang melalui kita itu tidak melulu setelah disalurkan tahun depan disalurkan lagi ke yang bersangkutan, ke yang sama. Nah, itu kita punya program bagaimana zakat dari para musaki itu dapat mengentaskan penerimaan manfaat tahun ini, tahun depan harapannya beliau sudah bisa berzakat infak atau sedekah. Itu lagi kita bangun, kita punya program. Semoga dalam tahun ini siswaf yang terkumpul yang diamanai melalui BMH itu kita konsep dengan produktif. Mungkin 5 orang target kami 1 tahun, di mana 5 orang penerima manfaat di 2025 ini Ramadan tahun depan
beliaunya sudah jadi musaki, insya Allah mohon doa restu. Amin. Kira-kira begitu. Tantangannya apa yang dihadapi Mas Imron di lapangan? Ya, Ini soal mindset seseorang untuk bersedekah, membayar zakat dan berinfak itu kan juga perlu ditata ini. Lahir batin loh ini urusannya. Dunia akhirat ya. Gimana Mas iya. Imron? Hari ini semua sudah gadget ya, sudah pakai HP. Kira-kira lebih enjoy mana belanja dengan bersedekah. Sama-sama kita juga gunakan platform untuk berdonasi lebih mudah. Berseliweran iklan-iklan kita di marketplace dan sebagainya. Kita sangat Jadi mau mudahnya check out nih. check out gitu ya. Begitu ada kampanye lembaga zakat seberapa ini PR banget begitu. Udah pakai teknologi kan sekarang teman-teman? Semua sudah mengarah ke sana, termasuk BMH pun sudah pakai seperti itu. Pilihan donasi juga sudah milih gitu ya. Jadi lewat apa ini? Aplikasi atau ada? Ya aplikasi berbagi BMH itu ada, terus pakai platform-platform yang sudah umum ya, link ID itu juga sudah ada. Artinya donasi memudahkan, kayak orang beli begitu, semakin mudah begitu. Oke. Jadi jangan cuma check out Betul, itu elektronik, check out baju gitu ya, sepatu, tas, tapi Donasi pun ya, check out infak donasi bisa, ya. betul. Artinya sudah pilihan sangat memudahkan. Hari ini tinggal kita mau pilih, saya tak milih untuk duafa yang di kota ini, saya tak milih membangun sumur bor yang di pesantren itu sudah terpampang pilihannya. Tinggal ayo sama-sama kita edukasi semuanya. Kita awali dari kita juga. Amil itu juga kita diwajibkan, misalkan di kurban nih. Kami di kurban itu memang diharuskan, kalau bukan wajib ya, diharuskan untuk berkurban, karena kita nggak hanya mengajak orang menunaikan kurban, tapi kita harus sudah berkurban juga begitu. Dengan cara kita memang harus nyicil ya, difasilitasi lembaga untuk nabung dulu begitu. Tabungan kurban. Jadi kita mudah-mudahan ini ajakan, tapi kita sudah memulai begitu. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya sesimpel itu kalau kita mau zakat, infak dan sedekah. Pilihannya Nggak rumit, banyak. nggak harus datang ke kantor kan? Betul. Dan hampir semua sekarang udah pakai cara-cara semacam itu. Betul. Insya Allah sudah. Platform-platform sudah banyak beredar, lembaga zakat sudah banyak pilihan. Kita mau milih, saya tak milih ini yang disalurkan di sini. Ya, Itu mainkan jarimu. silakan. Artinya Mainkan jarimu. ayo tinggal. sama-sama potensi zakat itu kembalinya juga kemanfaatannya luar biasa dirasakan begitu. Di aplikasi ada cara penghitungan juga nggak? Atau itu lewat konsultasi person to person? gitu? Ada klik begitu, ada pilihan. Ini sudah sangat memudahkan, sangat memudahkan. Betul, sangat teredukasi. Baik. Jadi kita udah tahu nih manajerialnya gimana, Oke. caranya juga sudah dipermudah banget, sekarang, ya. udah mudah banget. Maka sebenarnya apa yang masih perlu digenjot nih, Mas Agus? Kami memang selalu ikhtiar, baik dari sisi internal dan eksternal. Internal kami betul-betul berikhtiar seamanah mungkin, itu Ibu Esti, itu yang paling penting. Dari sisi eksternal salah satunya platform, terus ada metode offline juga. Tiba-tiba tolong ke rumah jemput zakat kami. Nah itu juga kami bisa. Iya. Nah itu untuk memudahkan para dermawan tadi. Lalu Tidak usah ke kantor ya. ya tidak perlu ke kantor dan lain Kantornya di mana sebagainya. kalau BMH? Kami di Singosari ya? Sengkaling. Oh di Sengkaling. Sengkaling. Daun. Oh Singosari tadi kan contoh yang Contoh salah real. satu tadi. penerima manfaat kami. Ada desa-desa lain juga banyak nanti gitu. Oke, kayak Baik. gitu. Jadi ini semoga menjadi pemantik gitu ya, Betul. yang belum tergerak, belum terbuka hatinya. Mudah-mudahan wasilah, artinya kita saling mengingatkan. Ya. Kami sebagai amil zakat juga memulai, kami sedekah subuh juga kami disiapkan kenceleng kecil-kecil gitu di rumah. Amil tuh ya harus infak gitu, harus ngisi gitu. Jangan cuma nyuruh orang aja gitu ya. Kurban kami sudah beberapa tahun ini memang setengahnya memang harus kurban ya, karena jangan hanya untuk ngajak orang. Kita awali dari diri kita untuk ya sekecil apapun untuk menginspirasi begitu. Baik. Dan itu tidak harus di bulan Ramadan saja. Tidak harus Setuju. Ya. Begitu. Kan kita nggak mau kalau kemudian dipompanya hanya di Ramadan saja, Iya, sementara betul. semangat itu tidak dipompa di Betul. bulan-bulan yang lain. Tidak terbatas oleh waktu sebenarnya kan. Betul. Oke. Baik, terima kasih banyak sudah sharing bersama kami. Nanti Terima tolong kasih. selepas ini bantu saya hitung-hitung juga ya. Insya Allah. Siap. Insya Allah nanti Siap kita. Ada yang lupa Ibu. apa gerangan? Nah,
zakat. Maret ya. Iya, Bulan zakat Maret. ini kan bulan Maret ya. Bulan Maret ya. Bulan Maret ini ramai-ramainya para pengusaha khususnya lagi melaporkan SPT PPh 21. Betul. Kabarnya sekarang kalau kita sudah Betul. punya nomor NPWP. ada NPWP, ada NPWZ ya. Iya, Iya. NPWZ. Aha. Nah, Bapak Ibu melalui forum keluarga besar RRI ini, mohon izin kami keluarga besar BMH menyampaikan bahwanya zakat Bapak Ibu sekalian itu dapat berfungsi sebagai zakat pengurang pajak, Ibu. Caranya gimana Pak? Caranya cukup berzakat di BMH. Mengapa di BMH? Karena insya Allah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 22 BMH itu sudah diakui secara regulasi tadi sebagai lembaga filantropi yang barang siapa berzakat melalui BMH dapat dilampirkan bukti zakatnya yang nanti kita buatkan SK gitu, dilampirkan saat pelaporan SPT tahunan. Itu insya Allah saya sendiri juga sudah ke pihak pajak Malang Selatan dan Malang Utara khususnya, ada di halaman pertama baris kelima, Ibu. Nah, zakat kita nanti muncul di situ. Zakatnya nominalnya tertera di situ, langsung mengurangi Itu penghasilannya. mengurangi pajak atau mengurangi penghasilan berarti? Mengurangi penghasilan. Nomor 1 penghasilan bruto. Iya. Terus Nomor ada 2, penghasilan neto kan? ada neto dan seterusnya. Nah, sebelum neto itu nanti masukkan di nomor 5 baris kelima, itu zakat kita masukkan. Iya, Itu ada nanti rupiah yang ditunaikan mengurangi dulu. BMH tercatat di sana. Kayak gitu. Tercatat di situ. Betul. Itu yang saya lupa sampaikan selaku Bulan marketing Maret ini ya. corporate. Nah, Di Maret ini biasanya berlomba-lomba, apalagi SPT Ramadan. tahunan. SPT tahunan. Baik, nanti saya cek dulu perusahaan saya ini Insya sudah Allah. atau belum. Keren. Perusahaannya semuanya ya. Bapak Ibu yang juga udah punya usaha ternyata ada NPWZ Set. Ya, yang nomor ini pokok kemudian sukses. bisa menjadi pengurang penghasilan Iya, tadi ya. betul sekali. Ada pelaporan pajak. Terima kasih banyak sekaligus Sama-sama. ini Terima insight kasih buat kami ya, RRI. buat Oke. semua pemirsa dan juga pendengar yang menyimak podcast Ruang Tamu edisi hari ini, karena kita sudah berusaha untuk Ramadan bertabur kebaikan ala BMH. Banyak banget tadi pencerahan dan juga ilmunya. Semoga bermanfaat. Ini sekaligus menjadi salah satu langkah konkret ya. Ini kan Iya. hubungan sama habluminallah, habluminanas ya. Yes. Pertanggungjawaban kita atas harta kita juga. Mungkin Anda mulai sekarang bisa berhitung berapa kemudian zakat yang harus Anda bayarkan. Ada rezeki, berapa infak yang akan saya serahkan. Ditunaikan. Ada sedekah ya. Ya. Silahkan Anda akan menunaikan dalam bentuk apa, kepada siapa. Salah satunya bisa dilakukan melalui Baitul Mal, termasuk BMH. Terima kasih untuk yang sudah hadir di Ruang Tamu Podcast Terima kasih. Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Simak kembali topik-topik menarik lainnya. Terima kasih untuk Anda, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Esti Sulistia.